Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang gangster yang terluka parah berlumuran darah. Tampaknya dia berusaha kabur dari seseorang. Tak lama gangster itu menemui seorang wanita yang sudah menunggunya di halte bus dengan membawa banyak barang sekali. Kelihatannya mereka berdua berniat untuk kabur dari kota malam itu. Namun tiba-tiba ketika mereka berdua akan menaiki bis, gangster tersebut tiba-tiba ditusuk oleh seseorang. 나는 시인이 되고 싶었던 소리다가 결국은 이렇게 될 줄 알아. Kemudian cerita kembali ke 1 tahun sebelumnya, menceritakan siapa sebenarnya gangster ini. Namanya adalah Sokchul. Orangnya sangat dingin dan dia sangat ahli bertarung. Sokchul sudah sangat lama menjadi gangster, tepatnya setelah dia lulus SMA. Dan dunia gangster bukanlah dunia yang asing baginya, karena ayahnya merupakan seorang gangster, bahkan kakeknya dulu adalah seorang gangster juga. Maka tidak heran kalau akhirnya dia tumbuh besar dengan didikan seperti gangster. Meskipun hidup di dunia gangster selama ini dan pada akhirnya dia juga menjadi gangster juga, tetapi dari lubuk hati yang terdalam, Sokchul tidak menginginkan kehidupan gangster seperti ini. Dari kecil Sokchul mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang seniman, karena memang dia dulu adalah orang yang kutu buku. Tetapi beratnya hidup dan fakta hidup yang sangat berat membuat Sokchul akhirnya harus memilih jalan menjadi gangster ini. Hari itu Sokchul mengikuti kelas untuk menulis puisi. Saat membaca puisinya, semua orang-orang yang ada di sana terkaget karena puisi yang dibuat oleh Sokchul itu rasanya seperti dibuat oleh psikopat yang sangat menyeramkan. Orang-orang di sana pun mulai menggibah tentang Sokchul dan mereka baru tahu kalau ternyata Sokchul adalah seorang gangster. Maka tak heran kalau puisi buatannya seperti itu. 저 친구 직업이 뭔지? Setelah selesai kelas, Sokchul mendapatkan banyak telepon yang memberitahu kalau sekarang di rumahnya sedang ada pertemuan antara ketua kelompok geng. Karena hal itulah Sokchul harus segera pergi ke sana. Setibanya di rumah, Sokchul terkaget karena banyak sekali orang di sana dan tidak hanya gangster, polisi-polisi juga berjaga di situ, membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sokchul pun langsung mendatangi Hyung, seorang polisi yang merupakan sahabatnya Sokchul semenjak dia masih sekolah, dan bertanya kepada Hyung sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini. Hyung pun menjelaskan kalau tempo hari terjadi perkelahian antar geng yang diikuti oleh Sokchul dan juga geng yang lainnya, dan perkelahian ini menyebabkan kericuan di masyarakat. Karena hal itulah mau tidak mau polisi harus ikut campur supaya konfliknya tidak semakin membesar. Dan alasan kenapa gangster-gangster dan juga polisi-polisi ini datang ke rumahnya Sokchul karena mereka ingin ayahnya Sokchul menjadi penengah konflik di antara pertarungan gangster ini. Karena ayahnya Sokchul sendiri adalah salah satu orang yang dihormati di kota ini oleh gangster-gangster karena dia adalah gangster yang senior. Kemudian masuk ke dalam rumah, terlihat Pak Sil, ayahnya Sokchul yang sedang berupaya untuk mendamaikan kedua ketua gangster yang sedang berkonflik ini. Kedua ketua gangsternya, satunya bernama Pak Changsu. Pak Changsu ini adalah ketua gangster yang diikuti oleh Sokchul. Sementara itu lawannya bernama Taehun. Setelah berbicara panjang lebar, Pak Sil pun akhirnya berhasil untuk mendamaikan antara Pak Changsu dan juga Taehun, dan mereka berdua sepakat untuk tidak menindaklanjuti konflik ini supaya menjadi lebih besar lagi. Satu masalah sudah terselesaikan, tapi tiba-tiba ada masalah lagi untuk Sokchul. Pegawai bank mendatangi rumahnya Sokchul untuk menagih hutang keluarga mereka. Jika mereka tidak segera membayarnya dan hutang itu jatuh tempo, maka bank akan menyita rumahnya Sokchul. 은행에서 온 독촉장이다. 3억 6,800. 이제 우리 길거리로 나앉게 생겼다. Permasalahan hutang yang dihadapi oleh keluarganya Sokchul ini diakibatkan oleh kelakuan dari kakaknya Sokchul. Kakaknya Sokchul adalah seseorang yang kecanduan judi. Karena hal itulah dia harus hutang banyak sekali, bahkan sampai bermiliar-miliar ke bank. Dan suatu hari dia mengambil sertifikat rumah keluarganya milik ayahnya Sokchul dan menggadaikannya ke bank. Karena hal itulah Sokchul dan keluarganya harus menanggung hutang yang sangat besar dari bank. Dan kakaknya Sokchul yang tidak bertanggung jawab memilih untuk kabur dari rumah dan menghilang semenjak kejadian itu. Meskipun Sokchul dan keluarganya adalah keluarga gangster, tetapi hidup mereka tidaklah berlebihan.
Hal ini dikarenakan ayahnya Sokchul sudah pensiun dari dunia gangster sejak lama. Hal itu semenjak ayahnya masuk penjara dan dihukum penjara 10 tahun. Mulai semenjak saat itu Sokchul yang menanggung semua biaya keluarganya, dan ditambah kakaknya yang kecanduan judi membuat banyak uang yang harus dikeluarkan oleh Sokchul untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saat Sokchul akan menemui pegawai bank untuk menyelesaikan masalah hutang ini, ayahnya Sokchul meminta supaya Sokchul tidak ikut campur karena ayahnya merasa sebagai kepala keluarga dialah yang harus menyelesaikan hal ini. Karena hal itulah dia meminta supaya Sokchul tidak memikirkan semuanya. Kemudian Sokchul menemui abang-abangan gangsternya yaitu Bang John. Di situ Sokchul bilang ke Bang John kalau dia sudah memikirkan sangat lama keputusan ini. Dia meminta izin kepada Bang John untuk keluar dari perusahaan karena dia ingin pensiun dari dunia gangster. Mendengar itu, Bang John menjadi pusing karena di kelompok gangster atau perusahaan mereka, Sokchul adalah orang yang sangat berharga, kuat, dan sangat bisa dipercaya. Jika Sokchul keluar dari perusahaan ini, maka kelompok gangster mereka bisa-bisa terancam. Bang John pun berusaha membujuk Sokchul, namun Sokchul yang memang sudah dari dulu ingin berhenti dari dunia gangster, dia pun tetap teguh pada pilihannya. Karena itulah Bang John hanya meminta sebelum Sokchul memutuskan untuk keluar dari perusahaan, Bang John ingin supaya Sokchul menjalankan dan menyelesaikan misi terakhirnya. 회사 그만둔다고요. 너 지금 뭐라 그랬냐? 야이씨, 너 왜 그러냐? Setelahnya Sokchul pergi ke rumah sakit untuk menemui adiknya Suki yang bekerja sebagai perawat. Soalnya tadi dia dititipi oleh ibunya untuk memberikan kimchi kepada adiknya itu. Setibanya di rumah sakit, Sokchul terkaget karena secara tak sengaja dia bertemu dengan wanita yang sudah sangat lama tidak pernah dia temui. Wanita itu adalah cinta pertamanya. Namanya adalah Miyong. Dia adalah cinta pertamanya Sokchul di masa SMA. Dan kisah mereka sebenarnya harus terhenti di tengah jalan tanpa ada suatu kepastian. Jadi ceritanya dulu Miyong dan Sokchul sempat berpacaran saat di SMA. Tetapi tiba-tiba suatu hari Miyong harus pindah kota dan pindah dari sekolah. Semenjak hari itu tanpa ada alasan yang jelas mereka berdua tak pernah bertemu lagi sampai hari ini. 나 지금 들어왔어. 너 어딘데? 오빠? 오랜만이다. 오랜만이에요. 예전부터 좋아했다고. Tak diduga ternyata alasan Miyong hari itu ada di rumah sakit, dia memang berencana untuk bertemu dengan adiknya Sokchul. Setelahnya mereka pun ngobrol bertiga. Adiknya Sokchul yang gak tahu apa-apa tentang hubungan antara Sokchul dan juga Miyong dulunya, akhirnya di situ mengenalkan mereka berdua. Adiknya Sokchul juga memberitahu kalau Miyong sangat hobi menyanyi, bahkan dia mempunyai kanal YouTube dan memberitahu kanal YouTube-nya. Saat pulang, Sokchul langsung mendengarkan video YouTube-nya Miyong sembari mengenang kenangan masa lalunya. Sepertinya Sokchul sampai saat ini masih mempunyai rasa yang sama kepada Miyong. Keesokan harinya dengan malu-malu Sokchul mendatangi adiknya lagi untuk meminta nomor WA-nya Miyong. Suki pun memberikan nomor WA-nya Miyong kepada kakaknya. Tetapi Suki juga bilang kalau dia meminta kakaknya supaya tidak menyakiti hatinya Miyong. Karena sekarang hidupnya Miyong sedang berat. Dia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Setelah mendapatkan nomor WA-nya, Sokchul terkaget karena dia dicat duluan oleh Miyong dan Miyong meminta Sokchul untuk bertemu hari ini. 뻔해. 아이고 네 친구 미영이네가 뭐 그렇게 어려워? 좀 그래. Setelahnya mereka berdua pun bertemu di kafe dan ternyata Miyong bekerja sebagai barista di sana. Mereka berdua pun mengobrol panjang setelahnya. Sepertinya mereka berdua masih mempunyai rasa yang sama seperti dulu. 아 여기서 알바해? 좋아 보인다. Miyong pun meminta maaf kepada Sokchul karena dulu menghilang tanpa memberi kabar kepada Sokchul lagi. Tetapi Sokchul membalas, itu tak masalah karena dia yakin kalau Miyong pasti punya alasan tersendiri. Sokchul pun bilang kalau boleh jujur selama ini dia selalu memikirkan Miyong.
memikirkan Miyong sedang di mana dan melakukan apa, dan apakah Miyong saat ini bahagia. Miyong pun membalas kalau dia memikirkan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Sokjul juga. 말도 없이 떠나버려서. 나도 사실은 네 생각. Setelahnya, Miyong izin harus pergi dulu karena dia harus menjenguk ibunya. Mendengar itu, Sokjul pun langsung menawarkan bagaimana kalau mereka berdua berangkat bersama saja ke sana. Di perjalanan, mereka berdua bahagia. Miyong senang karena biasanya dia hanya naik bus, sekarang dia bisa naik mobil. Sementara Sokjul, dia senang karena dia biasanya sendirian. Sekarang ada seseorang yang menemaninya ketika di dalam mobil. 맨날 혼자 다니다가 옆에 두고 있어. Setibanya di rumah sakit, Sokjul juga ingin untuk menjenguk ibunya Miyong karena dulu mereka berdua juga sering bertemu. Ibunya Miyong mengidap penyakit Alzheimer dan juga bawaan lainnya. Karena hal itulah Miyong setiap harinya bekerja keras mengerjakan apa saja, mulai jadi menjadi barista, cleaning service, dan yang lain-lainnya demi untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Lalu Miyong terkaget ketika ibunya melihat Sokjul, ternyata ibunya masih mengenali siapa Sokjul. Karena dulu Sokjul ketika SMA sering nakal dengan main-main di rumah makan ibunya Miyong. 저 어머니 안녕하세요. 빗자루? 아유, 네가 진짜? 나 몰랐다, 진짜요? 아 어머니. Malam harinya, Sokjul ditelepon oleh adiknya memberitahu kalau dia mendapatkan informasi lokasi kakak mereka berdua sekarang di mana. Mereka berdua pun langsung pergi ke sana dan sesuai dugaan mereka, tempat itu adalah tempat judi. Maka jelas kakaknya pasti ada di sana. Mereka pun langsung masuk ke tempat itu dan benar saja mereka berdua menemukan kakak mereka, yaitu Nara. Awalnya Nara mencoba kabur. Namun terjadi perkelahian di situ membuat mau tidak mau kerisuhan terjadi. Nara yang kasihan dengan adik dan kakaknya mau tidak mau dia pun langsung membantu mereka dengan melawan pemilik tempat judi itu, yaitu Mbak Dwi, dengan membenturkan kepalanya ke Mbak Dwi. Setelah itu mereka pun kabur bersama-sama. Kemudian diceritakan kenapa Nara sampai kecanduan judi. Jadi dulu dia bekerja di salon, menikah dengan seorang pria dan bahagia bahkan mempunyai anak. Tetapi 1 tahun setelahnya Nara diselingkuhi. Nara pun langsung menceraikan suaminya. Dan untuk mengisi kekosongan hatinya, dia pun main judi dan kecanduan di sana. Di perjalanan, Sokjul bertanya kenapa Nara memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Nara pun langsung cerita kalau sebenarnya dia sangat ingin pulang dan menemui anaknya yang sekarang dirawat oleh ayah dan ibunya. Tetapi Nara terlalu takut untuk pulang karena ayahnya yang kejam. Dia yakin kalau dia pulang, dia pasti akan dihukum oleh ayahnya. Sukhi yang mengerti hal itu akhirnya memperbolehkan kakaknya untuk tinggal bersamanya di apartemennya asalkan kakaknya itu tidak kembali lagi ke tempat judi. 니들 나 때문에 오늘 고생 많았다. 알면 됐어. Esok paginya anaknya Nara bertanya ke Sokjul. Dia kangen kepada ibunya. Dia ingin bertemu dengan ibunya. Sokjul pun di situ berjanji kepada keponakannya itu kalau dia akan segera mempertemukan keponakannya dengan ibunya. 조금만 기다려. 삼촌이 안 데리고 올게. Selanjutnya di kantor, Bang John menjelaskan kepada Sokjul dan juga semua anggota gangsternya tentang misi yang akan mereka lakukan. Dan ini adalah misi yang dikatakan Bang John kepada Sokjul untuk diselesaikan Sokjul terakhir kalinya. Jadi untuk tugas mereka kali ini, mereka telah dibayar oleh perusahaan properti menangani suatu wilayah. Masalahnya, wilayah yang akan dibangun oleh perusahaan properti ini sedang bermasalah dikarenakan banyak pemukim-pemukim sebelumnya yang tidak mau digusur. Karena itulah tugas Sokjul dan yang lainnya dengan apapun caranya harus bisa menggusur dan menyingkirkan semua warga-warga yang ada di sana. Bang John pun memberikan informasi kalau yang memimpin warga-warga ini untuk tidak mau digusur adalah seseorang yang bernama Pak Heru. Pak Heru ini orangnya sangat keras kepala dan tidak takut mati karena memang dia dulunya adalah seorang gangster. Sekarang dia sudah pensiun. 김진우라는 놈이다. 그 자식 세입자 주거대책위원회 회장. Seusai mendapatkan semua informasi ini, Sokjul dan tim langsung berangkat ke sana. Setibanya di sana, benar saja situasinya sangat kacau sekali. Banyak polisi dan juga warga-warga yang berdemo untuk menolak penggusuran.
Meskipun seorang gangster, tapi Sokjul adalah tipe orang yang selalu berusaha menghindari kekerasan. Karena hal itulah dia pun menemui Pak Heru dulu dengan harapan kalau dia bisa bernegosiasi tanpa melakukan kekerasan. Ketika bernegosiasi dengan Sokjul, Pak Heru kaget karena dia tak menyangka kalau gangster zaman sekarang itu selembut Sokjul. Meskipun begitu, Pak Heru tetap kekeh dan keras kepala kalau dia tak mau untuk digusur. Dia akan melakukan apa saja sampai titik darah penghabisan. Merasa tidak ada perkembangan, Sokjul memilih pergi dulu untuk menyusun strategi. Meskipun begitu, dia tetap yakin kalau ini bisa diselesaikan tanpa jalur kekerasan. 대화를 해결하시죠. 서로 싸우고 피보고. 내가 너 같은 깡패 새끼들 아주 잘 알아요. 나하고 협상할 생각하지 마. Sementara itu di tempat lain terlihat Myong yang hari ini sangat bekerja keras. Mulai tadi pagi buta sekali dia menjadi cleaning service, kemudian berpindah kerjaan ke restoran menjadi tukang cuci piring. Seusai bekerja sangat keras, dia pun istirahat sambil merenungi melihat danau. Sebenarnya dia bekerja keras seperti ini karena dia masih mempunyai mimpi. Dan dia yakin suatu saat mungkin dia bisa mencapainya. Mimpinya adalah menjadi seorang penyanyi. Malam harinya Sokjul terkaget karena dia diberitahu oleh anak buahnya kalau Bang Jong sekarang bersama dengan semua anak buahnya sedang menuju ke tempat pemukiman untuk menggusur para pemukim dan memukuli mereka. Setibanya di sana, Sokjul langsung membentak Bang Jon. Dia kan sudah bilang kalau dia tidak ingin kekerasan. Namun Bang Jon hanya membalas kalau semua ini adalah perintah dari ketua. Kekerasan itu tentu saja berhasil membuat semua warga-warga yang ada di sana berlarian pergi. Namun meskipun begitu, tetap saja Pak Heru, garda terakhir, tetap berdiri di situ dan tak mau untuk pergi. Bahkan Pak Heru membawa bensin, langsung menyiramkan semua bensin itu ke badannya dan mengancam kalau dia dipindahkan dari sini maka dia tidak akan segan-segan untuk membakar dirinya sendiri. Melihat itu tentu saja Sokjul sangat ketakutan. Untungnya anaknya Pak Heru tiba-tiba datang, membuat Pak Heru mengurungkan niatnya untuk membakar dirinya sendiri. Karena itu Sokjul, Bang Jon dan yang lainnya pun harus berdiskusi lagi mencari cara bagaimana membujuk Pak Heru. Karena mereka tahu kalau tidak boleh ada korban jiwa di sini. Karena jika tidak, kelompok gangster mereka bisa tercoreng namanya. Mau tidak mau, Sokjul pun nekat untuk mendekati Pak Heru lagi yang posisinya saat itu sedang mabuk. Dan dia tidak segan-segan akan melukai Sokjul. Karena Pak Heru yang sudah siap bertarung, terpaksa mau tidak mau Sokjul pun harus meladeninya. Sebelum bertarung, Sokjul bilang alasan dia tak memakai kekerasan karena dia sebenarnya ingin keluar dari gangster dan ini adalah misi terakhirnya. Karena hal itulah Pak Heru harus membantunya dengan keluar hidup-hidup. 이 깡패 짓을 그만두려고 하거든요. 여기서 괜히 애몸 목숨 버리지 마시고 저랑 그럼 제가 강제로 모시고 나가야죠. Tetapi Pak Heru yang sudah tak peduli lagi, dia pun langsung menghajar Sokjul. Pada akhirnya Pak Heru pun dikalahkan. Tapi dia yang putus asa memutuskan untuk bunuh diri dengan membakar semua gubuk. Untungnya Sokjul langsung sigap dan menyelamatkan Pak Heru untuk keluar hidup-hidup. 죽기를 각오한 사람 본 적 있냐고. Esok harinya, kisah Sokjul yang menyelamatkan Pak Heru viral dan dimuat di koran. Ayah Sokjul pun membaca itu menjadi bangga kepada Sokjul karena Sokjul dikenal karena perbuatan baiknya, bukan seperti ayah dan juga kakeknya yang merupakan gangster penjahat. Sokjul pun memuji Sokjul, namun Sokjul hanya diam saja. Sepertinya Sokjul membenci ayahnya karena alasan di masa lalu. Lalu Sokjul menjenguk Pak Heru di rumah sakit. Pak Heru pun bilang kalau kata anaknya dia harus berterima kasih kepada Sokjul karena telah menyelamatkan hidupnya. Sebelum pergi, Pak Heru berpesan sebagai orang yang dulunya sudah mencoba keluar dari dunia gangster dan hidup susah, dia menasehati Sokjul supaya memikirkan hal itu lagi karena keputusan untuk keluar dari dunia gangster tidak semudah yang dipikirkan Sokjul. 자네 만나면
고맙다고 말해야. 자네 건달 그만두겠다고 한 거 그만둘 거면 맘 독하게 먹어. 안 그럼 나처럼. Di tempat lain, ayahnya Sokjul pergi ke bank untuk bernegosiasi tentang utang mereka yang telah jatuh tempo. Setelah berdiskusi, pihak bank memberikan keringanan dengan memperpanjang jatuh temponya. Tetapi di awal mereka setidaknya harus mencicil utangnya dengan membayar 70 juta won. Pak Edi, teman ayahnya Sokjul pun bertanya bagaimana ayahnya Sokjul menyelesaikan ini semua. Apakah dia mempunyai uang segitu untuk membayar? Malam harinya Myung melihat restoran yang di dalamnya diadakan audisi untuk penyanyi di sana, dan Myung pun tertarik untuk bisa menjadi penyanyi di sana dengan mengikuti audisinya. Kemudian di sana Taehoon, salah satu ketua gangster, secara tak sengaja melihat Myung, dan entah mengapa Taehoon merasa ada yang berbeda dengan Myung dan dia mulai tertarik dengan Myung. Di kantornya, Sokjul terkaget melihat ayahnya yang tiba-tiba ada di sana dan berniat untuk menemui ketua gangsternya yaitu Changsu. Melihat pakaian ayahnya yang serapi itu, Sokjul langsung tahu kalau ayahnya pasti berniat untuk berhutang kepada Changsu. Sokjul pun langsung marah ke ayahnya karena dia tahu kalau ayahnya tak mampu untuk membayar, dan lagi-lagi pasti Sokjul lah yang akan disuruh untuk bertanggung jawab. 창수하고 얘기할 게 좀 있어 왔어. 하고 네가 알 필요가 없어. 진짜 이러시게요? 내가 몸빵해야 되는 거 뻔히 아시면서요. 아버지가 여기서 돈 빌리면 그거 누가 갚아야 되는데요. 이 짓을 시작했는데. Dan ternyata inilah alasan kenapa Sokjul membenci ayahnya. Sebenarnya Sokjul tak ingin untuk menjadi gangster. Jadi dulu ketika dia SMA, ayahnya harus masuk penjara dan dihukum 10 tahun. Karena hal itulah keluarganya kesulitan finansial. Changsu yang mempunyai utang budi kepada ayahnya Sokjul datang ke sana, dan ayahnya Sokjul meminta Changsu untuk membawa Sokjul supaya bekerja di perusahaannya menjadi gangster. Semenjak itulah untuk mendapatkan uang, Sokjul bekerja sebagai gangster dan mengabdi menjadi anak buahnya Changsu. Tentu saja kejadian ini membuat Sokjul sangat marah, karena jika ayahnya berhutang lagi, dia tak akan bisa untuk keluar dari dunia gangster karena mempunyai utang budi kepada Changsu. Kemudian ayah Sokjul melihat reaksi kemarahan Sokjul seperti tadi, membuatnya merasa bersalah. Karena hal itulah dia tetap memutuskan untuk menemui Changsu. Namun dia mengurungkan niatnya untuk meminjam uang kepada Changsu karena dia tak ingin lagi anaknya kecewa kepadanya. Setibanya di rumah, Sokjul pun sampai duduk di luar dan tidak tidur karena malam itu Sokjul tak pulang-pulang. Ayahnya tahu kalau Sokjul pasti sangat kecewa dengan kehadirannya di kantornya Sokjul hari ini. Esok paginya ayah Sokjul, Pak Sil, pergi ke rumahnya Pak Edi untuk curhat tentang Sokjul. Pak Sil cerita kalau dia sudah tahu sebenarnya dari dulu Sokjul selalu kecewa dengan pekerjaan ayahnya sebagai gangster. Bahkan dia ingat ketika sekolah dulu Sokjul sampai tidak mau memberitahu kepada teman-temannya apa pekerjaan ayahnya karena dia malu ayahnya hanyalah seorang penjahat. 내가 참 못할 짓을 했지. 그럼 초등학교 때인가 내가 학교에 간 적이 그때 알았던 거야. 지 아버지가 무슨 저기 애가 얼굴이 우상이 돼가지고 아버지 집에 가 형님 목살이 하시는 동안에 석철이가 고생 많이 했죠. Kemudian di kantor Sokjul bertanya kepada Bang Jon apa yang dilakukan ayahnya tadi malam. Namun mendengar Bang Jon yang sama sekali tak menyebut kalau ayahnya itu meminjam uang membuat Sokjul terkaget. Dia tak menyangka kalau ayahnya tidak jadi meminjam uang kepada Changsu. 다른 얘기 없으셨고? 그래. 생각나서 잠깐 들리셨다더라고. Mengetahui kalau ayahnya butuh uang untuk membayar hutang-hutang itu, karenanya setelahnya Sokjul memberanikan dirinya untuk bilang ke Bang Jon, meminta Bang Jon bilang kepada ketua kalau selama ini dia tak pernah meminta aneh-aneh kepada perusahaan. Untuk satu hal ini saja, sebelum dia resign, dia ingin meminta bonus uang sebesar 100 juta won. Awalnya Bang Jon ragu untuk meminta ke ketua langsung karena memang jumlahnya sangatlah besar. Tetapi Bang Jon juga mengingat seberapa besar jasa-jasa yang dilakukan oleh Sokjul di perusahaan ini. 얼마가 필요한데? 1억이요. 1억?
Tak disangka setelah memberitahu Changsu pun setuju untuk memberikan permintaan yang diminta oleh Sokchul. Alasannya ternyata dulu Changsu pernah mempunyai anak buah yang berbakat juga seperti Sokchul. Dan suatu hari anak buah itu meminta uang kepada Changsu dan Changsu tak memberikannya. Karena hal itulah anak buah itu pun memutuskan untuk keluar dan bahkan sekarang menjadi pesaing terbesar dari Changsu. Dan oleh karena itu Changsu tak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan terjadi kepada Sokchul. 잠깐 드릴 말씀이. 뭔데? 1억? 1억. 예. Anak buah Changsu itu adalah Tae-hun, salah satu ketua gangster yang perusahaannya sekarang bisa dikatakan menyaingi Changsu. Lalu diperlihatkan Tae-hun yang memanggil anak buahnya memerintahkannya untuk menjalankan rencana mereka untuk menghancurkan Changsu dan juga perusahaannya. Tapi di situ Tae-hun meminta supaya anak buahnya tidak menyentuh dan menyakiti Sokchul karena bagi Tae-hun Sokchul adalah sahabatnya. Lalu cerita flashback menceritakan alasan kenapa Tae-hun sangat membenci ketuanya Changsu. Jadi hari itu adalah kematian dari adiknya Tae-hun, satu-satunya keluarga yang dia miliki dan orang yang paling dia sayangi. Adiknya Tae-hun meninggal akibat penyakit keras dan alasan kenapa Tae-hun sangat marah kepada ketuanya Changsu karena adiknya seharusnya dioperasi dan dia tak punya uang. Tae-hun pun meminjam uang kepada Changsu untuk biaya operasi adiknya, tapi Changsu malah tak memberikannya. Hari itu Changsu pun juga datang di upacara kematian adiknya Tae-hun karena memang dia merasa menyesal dan bersalah. Tetapi bagi Tae-hun sudah tak ada kata maaf lagi bagi Changsu. Karena itulah Tae-hun langsung berteriak dan mengatakan kalau semua ini terjadi dan adiknya meninggal itu gara-gara Changsu. Tae-hun pun langsung mengusir semua anggota gangster di sana karena dia memang sudah muak dengan mereka semua. Tapi satu-satunya orang yang dihormati oleh Tae-hun adalah Sokchul. Karena Sokchul adalah teman yang paling pengertian dan selalu menemaninya di sampingnya. Beralih ke rumah sakit memperlihatkan kedekatan antara Suk-hee dan juga Dr. Jang. Mereka berdua merupakan seorang teman dari dulu semenjak masa sekolah. Mereka selalu dekat dan saling menyukai satu sama lain. Namun entah apa alasannya sampai sekarang mereka berdua masih belum berpacaran. Myung mengikuti audisi untuk menjadi penyanyi di sebuah restoran yang mewah. Penampilannya sangat luar biasa, suaranya bagus sekali dan semua juri terlihat menyukai Myung. Tetapi ada satu juri yang tidak suka kepada Myung, yaitu Pak Ali. Myung kalau dia gagal lulus ujiannya. Myung pun bertanya apa alasannya, padahal suaranya sudah bagus. Pak Ali malah menjawab alasannya karena Myung tak punya koneksi-koneksi orang mahal dan Myung hanyalah orang miskin yang membuat restoran ini tidak banyak pengunjung dan itulah alasan dia ditolak. Bertemu Sokchul, Myung terlihat sedih. Sokchul pun bertanya apa alasannya. Myung langsung cerita tentang kegagalan ujiannya kemarin. 또 떨어졌어요. 돈 있어? 아니면 백은? 아 있으면 오디션 떨어뜨린데 거기 어디라고? Malam harinya setelah mendengar ceritanya Myung tadi, tanpa basa-basi Sokchul langsung pergi ke restoran itu dan bertemu dengan Pak Ali. Setelah bertanya dan mendengarkan bualan-bualan dari Pak Ali, Sokchul langsung segera menyadari alasan kenapa Myung ditolak bukan karena kualitas nyanyinya, melainkan Pak Ali butuh uang untuk disuap. Karena Pak Ali menyebalkan, di situ Sokchul pun mulai menghajar Pak Ali. 아니 근데 이게 내가 막 기회를 더 드리고 싶어도 아니 그럼 뭐 기름칠이라도 조금 하면 Tiba-tiba datanglah Lino, anak buahnya Tae-hun, dan dia mengenal Sokchul. Mereka berdua pun langsung mengobrol. Ternyata restoran ini adalah miliknya Tae-hun. Lino yang mengetahui kedekatan antara ketuanya dan juga Sokchul langsung menyuruh Pak Ali memperkerjakan saja wanita ini tanpa harus dites lagi. Ditelepon Pak Ali dan diumumkan kalau dia diterima audisinya. Tentu saja Myung sangat senang, padahal dia tak tahu usaha yang telah dilakukan oleh Sokchul untuk membujuk Pak Ali sebelumnya. Di tempat lain, Sokchul terlihat sedang nongkrong dengan teman dekatnya Hyung dan juga Dr. Jang.
Sokjul pun cerita kalau sekarang dia lagi mendekati seorang wanita dan itu adalah temannya masa SMA dulu. Tentu saja Dr. Jang dan juga Hyung terkaget mendengar hal itu karena selama ini Sokjul jarang sekali dekat dengan cewek dan mungkin ini adalah salah satunya jodoh dari Sokjul. 되게 좋아했잖아. Lalu Sokjul memberitahu kalau dia telah menemukan di mana kakaknya yang hilang, yaitu Nara. Mendengar itu Hyung sangat senang karena ternyata dari dulu Hyung sudah menyukai Nara, tetapi dia tak pernah mendapatkan cintanya Nara. 우리 누나 찾았다 이놈아. 어디서? 오늘 이거 네가 쏘면 근데 너 얼굴 빨개졌잖아. 야, 자율신경계는 숨길 수가 없어. 아직도 석경이나 좋아하냐? 아이 좋아하는 야, 너 얼굴 진짜 빨개. 그래. Malam harinya Pak Changsu bertemu dengan klien kontraktornya merayakan keberhasilan Pak Changsu bersama dengan kelompok gengnya untuk membebaskan lahan untuk dibangun klien mereka. Sementara itu Sokjul pergi ke restoran untuk melihat Myung tampil menyanyi di sana. Tapi tiba-tiba Sokjul ditelepon oleh Bang John yang memberitahu kalau sekarang ketua mereka, Pak Changsu, sedang digerebek oleh polisi. Sokjul pun langsung menuju ke sana untuk melihat permasalahannya. Saat Sokjul pergi, tak diduga ternyata di restoran itu ada Taehoon. Lagi-lagi dia melihat Myung untuk kedua kalinya. Dan kali ini Taehoon menjadi semakin tertarik melihat Myung yang menyanyi dengan suara yang sangat indah. 좋네. 이런 데서 친구는 아닌 것 같은데. Kembali ke Sokjul, dia sudah sampai ke TKP dan Changsu harus ditangkap karena membawa narkoboy. Bang John pun langsung bilang ke Sokjul kalau ini pasti jebakan karena Changsu itu tak pernah memakai narkoba dari dulu dan Bang John curiga kalau pelakunya adalah Taehoon. 유치장에 계신다. 이거 누구 짓인지 안 봐도 각이 딱 나. 기다려보세요. 제가 좀 알아볼게요. 정말 강태훈 짓인지. Sokjul pun pulang dengan kepala yang penuh karena dia harus menunda keinginannya untuk keluar dari dunia gangster dan menyelesaikan ini semua. Esok harinya, Taehoon yang semakin menyukai Myung menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi soal Myung dan dia menemukan kalau Myung mempunyai channel YouTube. Taehoon pun melihat semua konten-kontennya, kelihatannya Taehoon mulai muncul perasaan cinta kepada Myung. Di tempat lain, Myung bertemu dengan Sukhi. Sukhi pun cerita kalau dulu setelah Myung pindah dari sekolah, ada sesuatu mengerikan yang dilakukan oleh Sokjul dan dia tak tahu mengapa Sokjul melakukan itu. Setelah mendengar ceritanya, Myung pun tahu kenapa Sokjul sampai melakukan hal mengerikan seperti itu dulunya. Jadi ceritanya dulu, suatu hari Sokjul tiba-tiba mengamuk dengan pergi ke sekolahan lain dan memporak-porandakan memukuli siswa-siswa yang ada di sana. Semua orang tentu bertanya-tanya karena di masa itu Sokjul adalah seorang kutub buku yang sangat pendiam. Kenapa dia bisa mengamuk seperti ini? Dan ternyata alasannya itu karena Myung dibully oleh siswa-siswa tersebut. Bahkan dia dilecehkan dengan dilucuti bajunya. Karena hal itulah Sokjul menjadi sangat marah dan langsung datang ke sana menghajar semua siswa-siswa di situ. Seusai mengetahui fakta itu, Myung langsung menelpon Sokjul untuk bertanya kenapa Sokjul sampai melakukan itu semua dan tak pernah cerita sampai hari ini. Sokjul hanya menjawab kalau dia melakukan ini semua karena memang dia ingin melindungi Myung dan jika ada apa-apa terjadi lagi kepada Myung, maka dia tak akan membiarkan Myung menderita seperti itu lagi. 왜 아무것도 얘기 안 해줬어요? 나 여기 떠난 다음에 오빠한테 있었던 일. Di tempat lain, Hyung terlihat pergi ke rumahnya Sukhi untuk menemui Nara. Setibanya di sana, Nara pun bertanya, ngapain Hyung di sini? Hyung hanya menjawab kalau dia ingin menemui cinta pertamanya. Mendengar itu Nara syok, dia tak percaya sampai sekarang padahal dia sudah menjadi janda tetapi Hyung masih tetap menyukainya. 첫사랑 얼굴도 못 알아볼 것 같아요? 근데도 내가 진짜 첫사랑이었어? 야, 그래도 고맙다, 야. 내가 첫사랑. 누나, 해결할 일 많죠? 아, 참, 심장이 뛰어?
Setelahnya, Hyung pun pergi ke rumah sakit untuk menemui Suk-hee bertanya tentang masalah yang dihadapi oleh Nara sekarang. Suk-hee pun cerita kalau Nara sedang dikejar-kejar oleh bandar judi karena utangnya. Sebagai polisi, Hyung pun merasa kalau dia bisa membantu Nara untuk terlepas dari bandar judi ini. Melihat begitu kerasnya effort yang dilakukan Hyung, Suk-hee juga tak menyangka kalau sampai sekarang Hyung masih menyukai kakaknya. 앞으로 석경 누나 관련된 일엔 날 불러. 어? 오빠 그러다 언니한테 상처받아. 똑같냐? 나이를 먹어도 변한 게 없어. 애 때나. Keesokan harinya saat sedang santai, Nara tiba-tiba ditelepon oleh Hyung yang memberitahu kalau dia sudah ada di depan. Sepertinya Nara mulai timbul perasaan kepada Hyung. Dia pun juga bingung padahal selama ini dia sama sekali tak menganggap Hyung adalah seseorang pria yang menarik. Bahkan saat itu Nara menyempatkan waktunya untuk berdandan supaya terlihat cantik di depannya Hyung. Beberapa menit kemudian setelah repot-repot berdandan, tiba-tiba Hyung memberitahu kalau dia ada agenda mendadak dan harus pergi. Mengetahui fakta itu, Nara pun menjadi marah kepada dirinya kenapa dia bisa effort seperti ini kepada pria botol seperti Hyung. 귀여워! 누나 쏘리. 급하게 갈 데가 생겼거든. 나 뭐 하는 거니? Ternyata alasan Hyung pergi karena dia melihat bandar judi yang mencari-cari Nara. Hyung pun langsung mendatangi kantor bandar judi itu. Dan di sana dia mengancam bandarnya. Kalau bandar itu berani-berani lagi mendekati Nara, maka Hyung tidak akan segan-segan untuk memenjarakan mereka. Dan tentu saja itu membuat bandar-bandarnya ketakutan. Kemudian Sok-chul ditugaskan Bang Jon untuk memastikan siapa pelaku yang telah menjebak bosnya. Karena yang dicurigai adalah Tae-hun, Sok-chul pun langsung menemui Lino, anak buahnya Tae-hun, untuk memastikan dan bertanya-tanya. Setelah menanya-nanyai Lino, ada indikasi kalau memang benar Tae-hun pelakunya. Tetapi dia masih belum mendapatkan bukti yang jelas. Karena hal itulah, karena Sok-chul merasa dia adalah teman dekatnya Tae-hun, dia harus mengkonfront langsung Tae-hun dan bertanya apa alasannya. Sok-chul pun tiba di kantornya Tae-hun dan langsung dihadang oleh anak-anak buahnya Tae-hun. Sempat terjadi pertarungan sedikit. Sampai Tae-hun melihat kalau Sok-chul ada di sana dan langsung menyuruh anak buahnya untuk berhenti. Mereka pun langsung mengobrol berdua. Sok-chul bertanya kenapa Tae-hun melakukan ini semua. Tae-hun pun menjawab seharusnya Sok-chul tahu alasannya. Setelah apa yang dilakukan Chan-su terhadap Tae-hun, maka jelas ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Namun bagi Sok-chul ini terlalu berlebihan. Sebelum Sok-chul pergi, Tae-hun bertanya kenapa mereka berdua bisa berjauhan seperti sekarang. Tae-hun pun cerita kalau dulu sebenarnya adiknya berpesan kalau Tae-hun harus menjadi orang yang baik seperti Sok-chul. Tetapi apa yang dilakukan Chang-su kepada Tae-hun membuat Tae-hun tak bisa diam saja. 네가 안 오니까 애들이 몰라보는 거 아니야. 상황을 꼭 이렇게까지 만들어야겠어요? 네가 할 말은 아닌 것 같은데. 오빠가 좀 착하게 살았으면 좋겠대. 근데 창수하고 그 상렬이 그 인간들이 난 너랑은 나빠지는 거 싫다. Lalu Sok-chul melapor ke Bang Jon kalau Tae-hun memang pelakunya. Mendengar itu, Bang Jon pun langsung bilang kalau ini sudah saatnya untuk perang. Tetapi Sok-chul tetap meyakinkan Bang Jon ini bisa diselesaikan secara damai. Dia akan mempertemukan Tae-hun dan Chang-su nantinya supaya semuanya ini tidak perlu berperang. Karena ini akan menjadi kekalahan bagi kedua kelompok geng mereka saja. Lalu Sok-chul menemui Dusik, anak buahnya yang rungkat karena kecanduan judol. Padahal sebelumnya Sok-chul sudah menasehati Dusik dan memintanya untuk berhenti judol. Tetapi kenapa dia tetap main judol? Karena itulah Sok-chul pun langsung menghukum Dusik dengan harapan supaya Dusik tidak main judol lagi. Malam harinya, seusai lobi-lobi, Pak Chang-su berhasil untuk dibebaskan. Pak Chang-su pun bertanya kepada Bang Jon siapa pelakunya. Setelah mengetahui kalau itu adalah Tae-hun, awalnya Pak Chang-su mencoba untuk sabar. Namun setelah mengetahui kalau klien kontraktornya sudah tak mau bekerja sama lagi dengan kelompok gangsternya Chang-su dan sekarang beralih ke kelompok gangsternya Tae-hun, itu membuat Chang-su menjadi sangat marah. Lalu Pak Chang-su pun memanggil Sok-chul bertanya tentang loyalitas yang dimiliki oleh Sok-chul. Kemudian memerintahkan Sok-chul untuk membunuh sahabatnya Tae-hun. Tentu saja Sok-chul sangat syok. Dia pun diberikan waktu 1 hari untuk memutuskan dia bisa menerima misi ini atau tidak. 뭐 하나 물어보자. 날 위해서 어디까지 할 수 있냐? 강태문이 그 새끼
Saking syoknya, Sokjul sampai lupa untuk mendatangi Miyong yang sedang tampil di sebuah restoran. Saat tampil, Miyong pun mencari-cari di bangku penonton, tetapi Sokjul tak ada di sana. Malahan dia melihat di situ ada Taehoon yang menontonnya menyanyi. Setelah tampil, Taehoon menyuruh manajernya untuk meminta Miyong bicara berdua saja di sebuah ruangan sambil minum. Taehoon memang benar-benar tertarik kepada Miyong dan Taehoon ingin mencoba mengenal lebih dekat Miyong. 나 미영 씨 팬이에요. 구독자기도 하고. 멈췄다는 거 아니에요. 와. Setelah mengobrol panjang, Taehoon pun meminta Miyong untuk nyanyi di sana karena memang Taehoon benar-benar terpukau dengan suaranya Miyong. 노래 한 곡만 제대로 들어보고 싶은데. 괜찮지? Setelah cukup lama, Miyong pun izin untuk pergi karena dia ada yang mencari, yaitu pacarnya. Taehoon tak tahu kalau pacarnya Miyong adalah Sokjul, dan Taehoon menganggap kalau semua wanita bisa dibeli. Karena hal itulah Taehoon langsung melarang Miyong untuk pergi dan memberikannya uang. Tindakan itu membuat Miyong marah karena rasanya Miyong dianggap seperti PSK. Karena hal itulah dia pun langsung melemparkan uangnya itu kepada Taehoon dan bilang kalau tak semua orang itu bisa dibayar, dan langsung pergi meninggalkan Taehoon. 그러면 뭐 하는 친구일까? 남자친구? 전 바뀔 생각도 없고 이런 식으로 노래할 생각... 나요! 놓으라고 왜 이래요? 전화야! 저 없는 사람 아니에요. Lalu Miyong pun bertemu dengan Sokjul. Sokjul meminta maaf karena tadi dia tak bisa hadir. Namun melihat Miyong yang seperti ketakutan, Sokjul pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi tadi. Miyong tak cerita apa-apa. Tapi yang jelas Sokjul bilang, seperti yang dia katakan sebelumnya, dia berjanji kalau dia tak akan membiarkan orang lain untuk menyakiti Miyong lagi. 왜? 무슨 일 있어? 난 그렇게 할 거야. 앞으로 누가 또 너 괴롭히면. Keesokan harinya, Sokjul menemui Pak Changsu dan juga Bang Jon untuk memberitahu apa keputusannya. Setelah memikirkan matang-matang, Sokjul memutuskan dia tak bisa membunuh Taehoon karena menurutnya tindakan ini bukanlah tindakan yang benar. Hal ini hanya akan membuat kedua kelompok gangster mereka hancur berkeping-keping. Mendengar itu, Pak Changsu tentu sangat marah. Tetapi dia juga tak bisa melupakan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Sokjul. Karena hal itulah dia tak ingin kemarahannya lebih besar lagi, langsung menyuruh Sokjul untuk keluar dari ruangannya. 이런 방식은 아닌 것 같습니다. 못하겠다는 거네? 오늘도 보기 싫으니까 나가보라고. Di luar, Bang Jon langsung memarahi Sokjul karena tindakan yang dilakukan Sokjul ini menunjukkan ketidakloyalannya. Tapi Sokjul langsung balik marah karena dia diberitahu oleh Taehoon kalau sebenarnya Bang Jon lah yang berusaha untuk mengadu domba mereka semua ini. Dan Bang Jon tahu betul jika terjadi peperangan antar dua geng ini maka semuanya dirugikan. Dan Bang Jon adalah satu-satunya orang yang mungkin diuntungkan karena pangkatnya bisa jadi lebih tinggi di kelompok gangster itu. 형님이 회장님하고 태웅이 형 중간에서 그럼 형이 직접 하지 그래요. Di tempat lain, Taehoon diberitahu oleh manajer restorannya kalau hari ini Miyong menghubungi mereka untuk menginformasikan Miyong memilih mundur jadi penyanyi di restoran itu lagi. Alasannya jelas, perilaku tidak mengenakan yang dilakukan oleh Taehoon kemarin tentu saja membuat Miyong merasa tidak nyaman dan ketakutan. Meskipun begitu, tentu saja Taehoon tidak menyerah. Karena pikirnya dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan fakta kalau Miyong selalu menolaknya itu membuat Taehoon menjadi semakin tertarik dan suka kepada Miyong. Kemudian Lino masuk ke ruangannya Taehoon. Dengan ketakutan dia memberitahu kepada Taehoon kalau wanita yang ingin didekati oleh Taehoon itu pacarnya adalah Sokjul. Fakta itu membuat Taehoon tak percaya. Karena dia sudah terlanjur tumbuh perasaan kepada Miyong. Bagaimana bisa pacarnya Miyong itu adalah sahabatnya sendiri. Itu membuatnya dilema antara dia harus tetap untuk mendapatkan hatinya Miyong atau bagaimana. 이젠 아주 없던 흥미가 다 생기네. 마 그럼 왜 네가 신경 써? 그게 박석철입니다, 회장님. 이거 어떡하냐? Beralih ke Nara, lagi-lagi dia diberitahu oleh Hyung kalau sekarang Hyung sudah ada di depan rumahnya.
Merasa ada yang aneh, kemarin Nara pun bertanya, kenapa tiba-tiba bandar judi yang selama ini selalu mengajarnya meminta Nara untuk tidak menghubunginya lagi, bahkan memblokir nomornya. Apakah semua ini berkaitan dengan Hyung? Hyung pun membalas kalau semuanya sudah dia urus. Nara tak perlu khawatir lagi untuk dikejar-kejar bandar judi. Tentu saja hal itu membuat Nara salting karena dia tak menyangka kalau Hyung effort seperti ini. 야, 신경 써줘서 고맙다, 야. 누나에 대한 오래된 사랑? Kemudian Changsu yang dalam kebimbangan, dia pun menemui ayahnya Sokchul, Pak Sil, untuk meminta nasihat. Changsu pun cerita, setiap ada masalah besar dan Changsu takut atas keputusan yang mungkin nanti dia sesali, dia selalu datang meminta saran kepada Pak Sil. Pak Changsu sadar kalau Pak Sil memang selalu meminta Pak Changsu untuk sabar. Tetapi kali ini apa yang dilakukan Taehoon itu sudah benar-benar kelewatan. Dan Pak Changsu sangat ingin balas dendam. Setelah mendengarkan ceritanya, Pak Sil pun memberikan nasihat. Tetap saja, demi kebaikan semua pihak, maka Pak Changsu harus sabar. Karena masalah seperti ini seharusnya diselesaikan berdiplomasi saja. Tidak usah pakai peperangan. Kemudian Pak Changsu pun menghubungi Sokchul untuk memberitahu kalau apa yang dikatakan Sokchul tadi benar. Peperangan bukanlah hal yang bijak dan dia juga mendapatkan nasihat dari ayahnya Sokchul untuk tidak memulai peperangan. Karena hal itulah Pak Changsu meminta Sokchul nanti malam untuk datang di suatu pertemuan bersama dengan Taehoon. Malam hari pun tiba, Pak Changsu datang dengan semua anak buahnya. Begitupun juga Taehoon datang dengan semua anak buahnya. Di situ mereka pun mulai membicarakan tentang kesepakatan mereka. Pak Changsu bilang, meskipun Taehoon sudah menjebak Pak Changsu sehingga dia ditangkap polisi dan kehilangan kliennya, tetapi Pak Changsu juga tahu kalau dulu Pak Changsu juga berbuat sesuatu hal yang membuat hatinya Taehoon terluka. Karena hal itulah Pak Changsu menganggap mereka sekarang impas dan Pak Changsu tidak akan membalas apapun. Pak Changsu meminta mulai hari ini mereka memulai semuanya dari awal lagi. Dan lembaran baru mereka ini dimulai dengan kerjasama membagi klien kontraktor yang telah direbut oleh Taehoon menjadi setengah-setengah. Setelah Pak Changsu mengatakan itu semua, Sokchul langsung menatap dengan benar-benar Taehoon, berharap Taehoon bisa menerima kesepakatan ini. Di saat ketika Taehoon sepertinya akan menerima kesepakatan tersebut, mengejutkannya, tiba-tiba dia mengeluarkan pisau dan menodongkannya ke perutnya Pak Changsu, menunjukkan kalau Taehoon sudah tidak ingin lagi bekerja sama dengan Changsu. Kesepakatannya pun batal. Pak Changsu pulang dengan perasaan yang sangat marah karena seumur hidupnya dia belum pernah direndahkan seperti ini. Dia pun langsung meminta Bang John untuk mencari siapapun orang yang bisa membunuh Taehoon. Keesokan harinya Sokchul melakukan rutinitasnya dengan mengikuti kelas menulis puisi. Sepulang dari kelas itu secara tak sengaja Myung lewat di sana dan memergoki Sokchul yang barusan saja ikut kelas menulis. Myung pun menertawainya karena dia tak menyangka gangster sangar seperti Sokchul ini masih ikut kelas menulis puisi. Tentu Sokchul malu, tapi memang ini adalah hobinya. Sokchul juga meminta agar Myung tak menceritakannya ke siapa-siapa karena malu juga kalau gangster ketahuan ikut kelas menulis seperti ini. Setelahnya Sokchul yang memang sudah berjanji kepada ponakannya Adit untuk mempertemukan Adit dengan ibunya. Karena itulah Sokchul hari itu ngide untuk mengajak Adit pergi supaya dia bisa bertemu dengan Nara. Beberapa saat kemudian Adit akhirnya bisa bertemu ibunya dan di situ terlihat Adit sangat senang karena memang sudah lama sekali Adit tak pernah bertemu dengan ibunya karena ibunya takut pulang dimarahi oleh kakek dan neneknya. Kemudian Sokchul pun mengajak mereka berdua untuk bermain di sebuah karnaval dan menikmati hari di sana. Tak hanya itu, Sokchul yang peka kepada sahabatnya, dia pun langsung menelpon Hyung supaya hari itu Hyung bisa datang ke sana juga menemani Nara dan juga dengan anaknya. Sekaligus itu adalah ngedate Hyung dan juga Nara untuk pertama kalinya. Hyung pun sangat senang dan Adit kelihatannya juga nyaman dengan Hyung ini. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, Sokchul tiba-tiba ditelepon oleh anak buahnya yang memberitahu kalau sekarang ada masalah di bar mereka. Karena itulah Sokchul harus datang ke sana.
Seokjul pun terpaksa untuk meninggalkan Nara dan Hyung, pergi ke bar, dan setibanya di sana dia bertemu dengan anak buahnya Taehoon, yaitu Lino. Ternyata masalahnya, Taehoon memerintahkan anak buahnya untuk memajaki bar miliknya Changsu. Seokjul pun berusaha membujuk Lino supaya Lino mau pergi dengan berkata kalau bar yang mereka pajaki ini penghasilannya tidaklah tinggi dan bahkan rugi. Dan Lino juga tahu sendiri betapa pentingnya bar ini bagi Changsu karena Changsu memulai semua bisnisnya dari bar ini. Karena itulah Seokjul menyarankan Lino untuk mundur dari perintah bosnya agar tidak terjadi peperangan. Meskipun Lino sudah tahu konsekuensinya dan ini menurutnya juga tidak logis, tetapi mau bagaimana lagi, ini adalah perintah bosnya. Karena hal itulah Lino pun harus tetap menjalankan perintahnya. Karena tak ada pilihan lain lagi, Seokjul langsung meminta Lino untuk bilang kepada Taehoon dulu kalau semua ini dilarang oleh Seokjul. Seokjul yakin kalau ini akan membuat Taehoon luluh. Karena dia tahu meskipun Taehoon membenci semua anak buahnya Changsu dan juga Changsu, tetapi satu-satunya orang yang dia hormati adalah Seokjul itu sendiri. Kemudian Seokjul pergi ke tempat judi karena lagi-lagi Dusik membuat masalah dengan berjudi dan rungkat di sana. Mau tidak mau Seokjul pun harus menyelamatkan Dusik dari kejaran para lintah darat. Di tempat lain, Pak Sil terlihat sedih karena dia mendapatkan informasi dari bank kalau rumahnya akan segera disita karena Pak Sil gagal membayar utang-utangnya. Karena dia tak punya uang untuk membayar utang-utang itu dan dia tak ingin merepotkan anak-anaknya lagi, dia pun langsung mendatangi istrinya dan bilang kalau kelihatannya pilihan yang terbaik adalah menjual rumah itu dan mengontrak ke rumah yang lebih kecil. Seokjul pun dicurhati oleh ibunya mengenai rumahnya yang akan dijual untuk membayar utang-utang. Karena hal itulah Seokjul langsung mendatangi Bang Jon lagi untuk bertanya apakah uang yang dia minta sudah siap. Tetapi di sana dengan berat hati Bang Jon hanya bilang kalau ini adalah situasi yang sangat buruk. Ketua mereka kondisinya sedang tidak stabil karena diambang peperangan dengan gengnya Taehoon. Karena hal itulah Seokjul harus menunggu ketika masalah ini selesai. Bang Jon berjanji akan mengusahakan uang yang diminta oleh Seokjul. Saat di jalan, secara tak sengaja Seokjul bertemu dengan Pak Heru. Pak Heru pun di situ langsung meminta Seokjul untuk bertamu sebentar ke tempat kerjanya Pak Heru untuk mengenalkannya dengan keluarga-keluarganya dan juga mengajak makan siang bersama Seokjul. Seokjul pun tak keberatan dan langsung mengikuti Pak Heru. Setibanya di sana ternyata banyak sekali orang-orang yang sekarang dinafkahi juga oleh Pak Heru. Pak Heru mengadakan suatu komunitas yang isinya untuk mempekerjakan apa saja yang bisa dipekerjakan asalkan keluarga-keluarga mereka bisa mendapatkan uang. Sebelum pergi, Pak Heru pun bertanya kalau ternyata sampai sekarang Seokjul masih menjadi gangster. Seokjul langsung membalas, sebenarnya dia memang dari dulu ingin keluar dari gangster, tetapi masalah terus-terusan timbul sehingga tidak bisa dia keluar begitu saja. Pak Heru pun memberikan nasihat, memang keluar dari dunia ini tidaklah gampang, tetapi Seokjul harus mempunyai tekad yang kuat dan Seokjul harus tahu tidak ada yang penting, apa itu loyalitas dan juga apa itu kebersamaan, itu bukanlah hal yang penting. Jika Seokjul masih saja tetap berada di dunia gangster itu hal yang sangat berbahaya dan bisa saja Seokjul menjadi korbannya. Yang paling penting adalah keluarga dari Seokjul itu sendiri. Seokjul harusnya tidak memedulikan apa kata ketua gangsternya dan yang lainnya. Yang harus dipedulikan Seokjul adalah keluarganya. Yang terpenting keselamatan dari keluarganya Seokjul. Kembali ke Hyung dan Nara lagi, mereka pun bermain sampai malam hari dan hari itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi mereka, terutama Adit yang sangat senang akhirnya bisa bermain dengan ibunya dan juga dia sangat nyaman bisa bersama dengan Hyung. Di situ Nara pun mengucapkan terima kasih kepada Hyung yang sudah sangat baik dengannya saat ini. Tapi hari itu harus mereka akhiri dengan tangisan karena Nara masih belum bisa pulang dan dia harus masih berpisah lagi dengan anaknya. Nara pun nangis, begitupun juga Adit yang menangis karena lagi-lagi ditinggalkan oleh ibunya. Di tempat lain, Bang Jon terlihat menemui Dusik. Bang Jon tahu kalau Dusik mempunyai banyak utang sekali judi. Karena itu, Bang Jon tahu kalau Dusik rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkan uang. Dan di situ Bang Jon memerintahkan Dusik untuk membunuh Taehoon. Imbalannya adalah uang yang sangat banyak sekali.
Meskipun misi yang berat, tetapi Dusik tak mempunyai pilihan lain. Dia sangat membutuhkan uang itu. Karena hal itulah Dusik menerima misinya. Sementara itu, Tae-hun yang terus kepikiran akan Myung. Dia pun mencari informasi apapun tentang Myung. Dan dia mendapatkan kalau Myung bekerja di sebuah kafe. Tanpa pikir panjang, hari itu Tae-hun langsung datang ke kafe itu. Dan benar saja, di sana dia bertemu dengan Myung yang menjadi barista. Myung pun ketakutan melihat Tae-hun ada di sana. Tetapi tak ada pilihan lain lagi. Karena terpaksa, Myung pun meladeni Tae-hun untuk mengobrol berdua dengannya. Tae-hun pun bertanya, dia tak menyangka kalau wanita secantik Myung dan mempunyai suara yang indah mau bekerja kasar menjadi barista seperti ini. Tae-hun pun memberitahu kalau dia diizinkan oleh Myung, dia bisa membantu Myung untuk mendapatkan apa saja, bahkan menggapai mimpinya untuk menjadi seorang penyanyi. Tapi lagi-lagi meskipun sikap Tae-hun yang sudah baik, Myung langsung menolaknya dengan meminta Tae-hun supaya tidak menemuinya lagi. Tae-hun pun menjadi marah karena dia sudah berusaha sangat keras menjadi orang baik, tetapi tetap saja Myung menganggapnya sebagai orang jahat. Sebelum pergi, Tae-hun bilang kalau dia sudah tahu pacarnya Myung adalah Sokjul, teman dekatnya. Dan entah mengapa Tae-hun tak bisa melupakan perasaannya kepada Myung. Karena hal itulah Myung harus memperlakukan Tae-hun secara baik. Karena Tae-hun tak ingin kalau apa yang dilakukan Myung itu pada akhirnya berimbas ke Sokjul juga. 얘기 끝나셨으면요 일어나겠습니다. 잠깐. 아, 내가 이런 사람이 아닌데 자꾸 미영 씨 앞에서 모양이 빠지네. 그리고 다신 이런 식으로 찾아오지 마세요. 확실히 사람을 무안하게 만드는 재주가 있어요. 참 어렵네. Tak lama Sokjul pun datang. Lagi-lagi Sokjul menyadari kalau Myung tampak ketakutan, tetapi Myung tak mau menceritakannya. Hal itu karena Myung tak ingin kalau Sokjul mengamuk lagi dan menghajar Tae-hun sehingga terjadi peperangan di situ. 왜? 무슨 일 있어? 진짜 그게 다야? 무슨 일 있는 거 아니고? Keesokan harinya, Bang Joon menemui Dusik untuk memberikannya uang DP misi untuk membunuh Tae-hun. Dan Bang Joon meyakinkan kalau Dusik harus benar-benar menyelesaikan misi ini. Tetapi Dusik yang tolol, dia langsung menggunakan semua uang dari Bang Joon itu untuk main slot. Tentu saja belum lama main, uang Dusik langsung habis semua, membuat Dusik stres lagi. Di tempat lain, Tae-hun terlihat menemui Kim. Kim sendiri adalah seorang gangster yang suka berpindah-pindah kelompok. Dulu dia ada di kelompoknya Pak Chang-soo dan sekarang dia mengabdi untuk Tae-hun. Beberapa hari ini, Kim sudah diberikan misi oleh Tae-hun untuk mencoba memata-matai dan mencari informasi tentang Myung. Tae-hun memang sangat terobsesi dengan Myung. Kim pun memberitahu kalau Myung hidupnya susah, ibunya sedang sakit, tetapi Myung masih mempunyai mimpi untuk menjadi seorang penyanyi. Meskipun begitu, kesempatan tak pernah datang kepadanya karena Myung selalu ditolak dan dia tak mempunyai koneksi. Setelah menceritakan semuanya, Kim tiba-tiba memberitahu informasi kepada Tae-hun yang sebelumnya dia takut untuk beritahu kepada Tae-hun. Kim memberitahu sebuah informasi ketika dia masih berada di gengnya Chang-soo. Dia mendengar di suatu ruangan Chang-soo memerintahkan Sokjul untuk membunuh Tae-hun. Setelah mendengarkan informasi itu, Tae-hun pun langsung memanggil semua anak buahnya menyiapkan mereka untuk siap berperang. Tapi dia tak menyangka kalau Sokjul mengkhianati dirinya dengan bersedia menerima misi untuk membunuh dia. Padahal yang tak diketahui Tae-hun, Sokjul menolak misi itu karena memang Sokjul menganggap Tae-hun adalah sebagai temannya. Hari berikutnya, Myung tiba-tiba saja ditelepon oleh sebuah agensi yang bilang kalau agensi itu telah melihat video YouTube-nya Myung dan tertarik dengan suaranya Myung dan keindahannya bernyanyi. Karena hal itulah, jika tidak keberatan, Myung ditawari untuk proyek bersama membuat lagu. Mendengar itu, Myung sangat senang. Dia pun langsung setuju untuk kerjasama dengan agensi tersebut. Malam berikutnya, Myung pun datang ke agensi itu untuk membuat lagu bersama mereka. Namun dalam prosesnya tiba-tiba Tae-hun hadir di tempat itu dan membuat Myung langsung syok. Saat pulang, Myung pun langsung marah mendatangi Tae-hun. Sebenarnya apa masalah Tae-hun? Kenapa Tae-hun selalu mengganggu dia? Tae-hun pun hanya menjawab kalau dia berniat untuk membantu Myung, tidak lebih dari itu. Tae-hun tahu Myung sangat ingin menjadi seorang penyanyi. Karena hal itulah Tae-hun mempertemukannya dengan seorang agensi. Meskipun sudah mencoba untuk sabar, Myung malah langsung membentak Tae-hun. Tentu saja membuat Tae-hun kehabisan kesabarannya dan langsung segera mencengkram tangannya Myung.
Di tengah perdebatan mereka berdua itu, Sokchul tiba-tiba datang dan langsung melindungi Myung. Di momen itu Taehoon sudah tak melihat Sokchul sebagai teman dekatnya lagi, melainkan sebagai pengkhianat. Dan fakta kalau Sokchul berusaha untuk membunuh dirinya itu dijadikan Taehoon justifikasi untuk merebut Myung dan juga melukai Sokchul. 무슨 얘기가 듣고 싶은데요? 얘기했잖아요. 내가 돕고 싶다고. 좋은 결과 있겠네. 열심히 해봐요. 근데? 나도 아플 줄 아는데. 잠깐만. 나요. 잠깐만. 나요. 내 얘기 좀 들어! 그 손 안 놔?